Saya Li Cheng, seorang kepala koki terkenal di Beijing. Saya telah bekerja di dapur sejak usia 15 tahun, dan kini saya berusia 45 tahun. Saya tak terhitung jumlahnya pernah memasak untuk presiden dan pebisnis kelas dunia. Semua orang memuji bahwa masakan Tiongkok adalah fondasi dari semua masakan Asia. Laos, Vietnam, Jepang, Korea, semuanya dipengaruhi oleh kami. Masakan Indonesia juga sama. Di mata saya, itu hanyalah campuran rempah-rempah yang kuat dengan nasi. Tidak ada yang rumit atau memiliki akar yang mendalam seperti masakan Tiongkok kami. Kali ini, saya melakukan perjalanan ke Indonesia karena diundang sebagai juri di acara kompetisi makanan Asia di Jakarta. Sejujurnya, saya tidak ingin datang sama sekali. Indonesia, dalam pikiran saya, hanyalah negara kecil yang penuh dengan turis, kemacetan, dan makanan jalanan yang tidak bersih. Namun, penyelenggara bersikeras bahwa saya harus hadir demi netralitas. Saya tertawa dalam hati. Netralitas apa? Bagaimana masakan Indonesia bisa dibandingkan dengan masakan Tiongkok? Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada sore hari. Saya melangkah keluar dari pesawat dengan kelelahan. Udara panas dan lembab menerpa seperti tungku pembakaran. Aroma rempah-rempah yang kuat tercium, bercampur dengan suara klakson mobil yang memekakkan telinga dari luar. Saya menggerutu dalam hati. Mengapa bandara ini begitu besar, tetapi tidak terorganisir sama sekali? Orang-orang berjalan hilir mudik. Papan petunjuk arah juga kacau. Saya mengikuti papan petunjuk untuk mengambil bagasi, tetapi troli bagasi meluncur ke sana kemari karena lantai yang basah oleh hujan yang baru saja turun. Setelah keluar dari bandara, saya memanggil taksi untuk pergi ke hotel di pusat kota. Jalanan sangat macet. Hujan turun dengan deras. Mobil, motor, dan sepeda saling berdesakan di jalan. Taksi saya bergerak perlahan. Saya melihat keluar jendela, melihat pengendara ojek yang mengenakan jas hujan berwarna cerah menyalip dengan lincah melalui kemacetan. Saya menggelengkan kepala. Betapa berbahayanya ini. Namun, mereka malah tersenyum dan saling menyapa, seolah tidak terjadi apa-apa. Pengemudi taksi adalah seorang pria paruh baya yang berbicara bahasa Inggris terbata-bata. "Selamat datang, Pak. Dari Tiongkok ya?" Saya mengangguk. Dia tersenyum lebar. "Masakan Indonesia enak sekali, Pak." "Coba, ya." Saya mencibir dalam hati. "Enak apa?" "Masakan Indonesia hanya pedas, asam, manis. Tidak memiliki kedalaman seperti masakan Tiongkok yang menyeimbangkan yin dan yang." Hotel tempat saya menginap berada di dekat Sungai Ciliwung. Kamar mewah, tetapi saya masih merasa tidak nyaman. Saya menyalakan televisi untuk menonton berita lokal, melihat gambar kemacetan panjang. Orang-orang berdiri berdesakan menunggu bus. Saya berpikir, negara ini tidak bisa mengatur apapun dengan benar. Jika ini di Tiongkok, kami akan memiliki sistem kereta bawah tanah yang jauh lebih cepat dan teratur. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Suara hujan yang menghantam jendela terus terdengar tanpa henti. Aroma masakan melayang dari lantai bawah hotel. Bau serai, jahe, dan daun jeruk. Saya mengerutkan kening. Baunya terlalu kuat, tidak halus. Saya bangkit dan menyalakan komputer untuk melihat informasi kompetisi besok. Sebagian besar peserta adalah koki Indonesia. Saya mencibir lagi. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan saya? Saya adalah Li Cheng, ahli masakan Sichuan dan Kanton. Keesokan paginya, saya bangun pagi untuk bersiap-siap. Saya turun untuk sarapan di hotel. Bubur dengan acar sayuran, telur rebus, dan kopi. Sederhana, tetapi saya menyukainya. Saya teringat sarapan di rumah, roti kukus dengan sup abalone. Rasanya jauh lebih mendalam. Dalam perjalanan ke lokasi acara, saya naik taksi lagi. Macet seperti biasa. Tetapi kali ini pengemudi menyalakan musik dangdut dengan keras. Saya menggerutu dalam hati, tetapi dia menoleh dan tersenyum. "Musik Indonesia, Pak." "Asyik." Saya tidak menjawab apa-apa. Lokasi acara adalah ruang konferensi besar di hotel mewah. Penyelenggara menyambut saya dengan hangat. Seorang wanita muda menyodorkan bunga. "Selamat datang, Chef Lee," katanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Saya mengangguk. Acara dimulai dengan perkenalan juri dan peserta. Ada koki dari Jepang, Vietnam, dan banyak dari Indonesia. Topik pertama adalah fondasi masakan Asia. Saya berkata dalam hati, ini adalah kesempatan saya. Saya akan membuktikan bahwa masakan Tiongkok adalah asal-usulnya. Tetapi sebelum dimulai, penyelenggara mengumumkan bahwa pesawat salah satu juri dari Jepang tertunda karena badai.
Acara harus ditunda selama 1 jam. Saya menghela napas. Negara ini tidak bisa mengatur apapun tepat waktu. Saat menunggu, saya berjalan keluar. Saya melihat deretan penjual makanan jalanan. Orang-orang mengantri panjang. Saya melihat seorang pedagang sedang menumis sesuatu di wajan besar. Aroma harum yang kuat tercium. Saya mengerutkan kening. Kelihatannya tidak bersih sama sekali. Wajan hitam pekat, ada lalat yang berterbangan. Tetapi orang-orang yang makan tersenyum, berbincang dengan gembira. Seorang anak kecil berlari membeli, lalu berlari kembali ke ibunya. Saya menggelengkan kepala. Bagaimana makanan jalanan seperti ini bisa aman? Tiba-tiba, penyelenggara datang menghampiri. Chef Lee, mau coba masakan Indonesia? Kami punya stand khusus untuk juri. Saya ragu, tetapi demi kesopanan, saya mengikuti. Stand itu lebih bersih dari yang saya bayangkan. Penjual mengenakan sarung tangan, sayuran segar tertata rapi. Dia menyodorkan piring kecil. Sate ayam Madura segar, chef. Saya menerimanya dengan curiga. Potongan ayam besar, ditusuk, dipanggang dengan arang, lalu disiram bumbu kacang kental. Saya mencicipi gigitan pertama. Rasa meledak di mulut. Pedas, gurih, manis, asin yang seimbang secara mengejutkan. Saya hampir tidak percaya. Rasanya sederhana, tetapi lebih harmonis daripada beberapa hidangan Tiongkok. Saya bertanya kepada penjual, dari mana resep ini? Dia tersenyum. Resep asli Indonesia, chef. Dipanggang segar setiap porsi. Saya terdiam sejenak. Pikiran lama saya mulai goyah, tetapi saya masih belum mau menerima. Saya berpikir dalam hati, ini hanya kebetulan. Masakan Indonesia yang sebenarnya mungkin tidak seenak ini. Acara akhirnya dimulai. Saya duduk di meja juri. Hati masih penuh dengan keyakinan. Saya akan membuktikan bahwa masakan Tiongkok adalah yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat saya harus memikirkan segalanya lagi. Kompetisi dimulai secara resmi. Ruangan dipenuhi dengan aroma rempah-rempah yang tercium dari dapur terbuka di samping. Lampu sorot menyinari panggung. Peserta berdiri berbaris, mengenakan seragam koki putih bersih. Saya duduk di samping juri lain, memegang pena untuk mencatat skor. Topik pertama adalah perpaduan rasa Asia dalam satu piring. Peserta harus memasak dalam waktu 1 jam. Yang pertama adalah koki Jepang. Dia membuat sushi dengan campuran saus teriyaki. Saya mengangguk. Enak tetapi mudah ditebak. Selanjutnya adalah koki Vietnam. Dia membuat pho daging sapi dengan sup yang harum. Saya berpikir, pengaruh dari Tiongkok jelas. Tiba giliran koki Indonesia yang pertama, seorang pria muda bernama Tono. Dia tersenyum lebar sebelum memulai. Saya akan membuat rendang daging, Pak. Saya mencibir dalam hati. Rendang lagi? Hanya merebus daging dengan santan dan rempah kuat. Dia menyalakan kompor gas. Suara api menyala keras. Daging sapi segar dilemparkan ke dalam wajan. Warnanya berubah kecoklatan saat terkena panas. Diikuti oleh bumbu halus bawang, cabai, jahe, kunyit yang baru digiling. Aroma kuat menyebar ke seluruh ruangan. Saya mengerutkan kening. Terlalu mentah. Tidak sehalus sup Tiongkok yang direbus lama. Dia menuangkan santan kental, asam jawa, gula merah, dan garam. Warna sup koklat pekat tampak mengkhawatirkan di mata saya. Tetapi ketika dia menyendoknya ke mangkuk dan menyajikannya kepada juri, saya ragu sebelum mengambil gigitan pertama. Rasa meledak di mulut lagi. Pedas dan kuat dari cabai, tetapi tidak membuat sakit tenggorokan. Asam segar dari asam jawa dipotong oleh kekayaan santan. Gurih asin dari rempah-rempah yang meresap dalam. Saya menelan hampir tidak percaya. Rasanya seimbang secara ajaib. Tidak ada satu rasa pun yang mendominasi yang lain. Juri lain mengangguk, memberikan skor tinggi. Saya memberikan skor sedang, tetapi dalam hati mulai bertanya-tanya. Mengapa rasanya bisa seharmonis ini? Saat istirahat, saya berjalan mendekati Tono. Resep ini kau pelajari dari mana? Dia tersenyum. Dari nenek saya, chef. Resep rumahan, tetapi saya sesuaikan dengan bahan-bahan segar setiap hari. Saya terdiam. Bahan segar? Di Tiongkok, kami menggunakan bahan kering untuk mempertahankan rasa lebih lama. Sore harinya, ada putaran berikutnya. Topiknya adalah makanan jalanan yang ditingkatkan ke restoran. Koki Indonesia lain bernama Mawar. Dia membuat gado-gado dengan siraman bumbu kacang terasi. Saya menggelengkan kepala dalam hati. Udang fermentasi yang bau dengan sayuran mentah. Bagaimana bisa dimakan?
Dia menumbuk cabai dan bawang putih di cobek batu. Suara tumbuk-tumbuk bergema keras. Sayuran segar dimasukkan, diikuti oleh tahu, tempe, udang fermentasi yang difermentasi sendiri, kacang tanah, air asam, dan gula merah. Dia menumbuknya dengan kuat hingga semua bahan menyatu. Warna hijau dan merah cerah di piring besar. Saat dicicipi, rasanya renyah dari sayuran, asin gurih dari udang fermentasi, tetapi tidak berbau seperti yang saya kira. Pedas panas dari cabai dipotong oleh manis dari gula. Saya mengunyah kacang panjang yang renyah. Rasanya anehnya menyegarkan. Saya bertanya, bagaimana udang fermentasi itu difermentasi agar tidak berbau? Dia tersenyum. Difermentasi dengan sedikit air perasan jeruk nipis, chef. Mengontrol waktu dan kebersihannya. Saya teringat makanan jalanan yang saya lihat kemarin. Itu bukan kotoran, tetapi seni yang tersembunyi. Malam itu, saya kembali ke hotel, duduk memikirkan rasa yang melekat di lidah saya. Saya menyalakan komputer, mencari informasi tentang masakan Indonesia, melihat banyak resep yang menggunakan rempah-rempah segar. Saya menggerutu pada diri sendiri. Terlalu mudah, tidak ada teknik yang rumit. Tetapi saya tidak bisa tidur. Suara hujan yang menghantam jendela terus terdengar tanpa henti. Aroma masakan dari pinggir jalan melayang. Saya bangkit, berpakaian, dan berjalan keluar. Hujan gerimis. Jalanan masih basah. Stan makanan menyalakan lampu neon yang terang benderang. Orang-orang duduk makan berdesakan. Saya berjalan melewati satu stan. Penjual yang sama yang menyodorkan sate ayam di hotel tadi pagi. Dia tersenyum. Chef Lee, mau coba lagi? Saya mengangguk. Dia memanggang sate di atas arang yang panas. Suara mendesis terdengar keras. Bumbu kacang disiram. Dia menyajikannya ke piring, menaburkan bawang goreng dan irisan tomat. Saya mengambil gigitan besar. Rasanya sama seperti siang hari, tetapi lebih segar. Saya bertanya, mengapa memanggang di pinggir jalan, tetapi bersih? Dia tertawa. Memanggang satu persatu, chef. Bahan-bahan dibeli segar setiap hari. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju. Seorang anak kecil berlari membeli, lalu duduk makan bersama keluarganya. Mereka berbincang dengan gembira. Saya duduk di samping penjual, bertanya tentang kehidupannya. Sudah lama jualan? 10 tahun, chef. Anak-anak bisa sekolah dari stan ini. Saya terdiam. Gagasan tentang makanan jalanan yang kotor mulai goyah. Keesokan harinya, kompetisi semifinal. Topiknya adalah inovasi dalam masakan tradisional. Ada koki Indonesia bernama Chef Arif. Dia membuat soto Lamongan, tetapi dicampur dengan daging wagyu dari Jepang. Saya berpikir, itu adalah ide pinjaman dari tempat lain. Tetapi ketika dicicipi, dagingnya lembut meleleh di mulut. Bumbu soto harum dari kemiri, kunyit dan bawang. Rasanya kaya, tetapi tidak berminyak. Saya memberikan skor tinggi tanpa menyadarinya. Saat istirahat, penyelenggara mengajak para juri ke pasar makanan lokal untuk mencari inspirasi. Saya tidak ingin pergi, tetapi demi kesopanan, saya ikut. Pasar tradisional itu besar. Aroma ikan segar bercampur dengan rempah-rempah yang kuat. Orang-orang berjalan hilir mudik. Penjual berteriak memanggil pelanggan. Suara tawa terdengar keras. Saya melihat stan bumbu, cabai kering, kunyit segar, dan daun jeruk yang hijau dan basah. Penyelenggara membawa saya ke satu stan. Coba buat bumbu sendiri, chef? Saya ragu, tetapi menerima cobek itu. Penjual mengajarkan cara menumbuk cabai dan bawang putih terlebih dahulu, lalu memasukkan kunyit dan rempah lain. Saya menumbuk terlalu kuat. Airnya memercik. Dia tertawa pelan. Aduk perlahan, chef, agar bumbu menyatu. Saya mencoba mencicipinya. Rasanya renyah, asam, pedas seperti yang belum pernah saya buat sebelumnya. Saya bertanya, mengapa masakan Indonesia banyak menggunakan rempah segar? Dia menjawab, segar, barulah rasa asli keluar, chef, dan bagus untuk kesehatan. Saya teringat masakan Tiongkok yang menggunakan bahan kering dan diawetkan. Sangat berbeda. Sejak saat itu, saya mulai lebih memperhatikan koki Indonesia. Mereka tersenyum, bekerja sebagai tim, berbagi rahasia. Tidak seperti koki Tiongkok yang bersaing dengan sengit. Final semakin dekat. Saya masih yakin masakan Tiongkok akan menang, tetapi dalam hati mulai muncul pertanyaan kecil. Malam itu, saya berjalan di tepi sungai Ciliwung. Lampu-lampu memantul di air, berkilauan. Suara musik Jawa melayang pelan. Saya duduk makan makanan jalanan lagi. Kali ini, nasi uduk dengan ayam goreng.
Ayamnya lembut, nasinya wangi dari santan dan rempah. Saya berpikir dalam hati, mungkin saya salah sejak awal. Makanan bukanlah kompetisi asal-usul, tetapi berbagi. Tetapi besok adalah hari keputusan. Bisakah saya menerima jika masakan Indonesia menang? Hari final tiba dengan cepat. Ruang konferensi lebih ramai dari biasanya. Penonton berdesakan. Reporter dari saluran TB Asia berdiri memegang kamera menunggu siaran langsung. Topik terakhir adalah masakan Asia masa depan, perpaduan dan inovasi. 3 peserta yang tersisa, 1 dari Jepang, 1 dari Vietnam, dan 1 dari Indonesia bernama Chef Mita, seorang wanita muda berusia awal 30-an yang selalu tersenyum. Saya duduk di meja juri. Jantung saya berdetak lebih kencang dari biasanya. Semalam saya tidak bisa tidur, memikirkan rasa masakan Indonesia yang melekat di lidah. Saya mengatakan pada diri sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Masakan Tiongkok tetap yang unggul. Para peserta memulai. Chef Jepang membuat ramen fusion dengan truffle. Supnya harum, tetapi mudah ditebak. Chef Vietnam membuat bun cha dengan campuran rempah lokal. Rasanya seimbang, tetapi tidak baru. Tiba giliran Chef Mita. Dia tersenyum lebar. Saya akan membuat tongseng sapi modern, Pak. Perpaduan antara soto dan hot pot, tetapi menggunakan teknik molekuler. Saya mengerutkan kening. Perpaduan apa? Hot pot Tiongkok kamilah yang asli. Sup direbus berjam-jam. Daging segar dicocol saus. Dia menyalakan kompor listrik. Sup mendidih di panci kaca bening. Dia melemparkan jahe, serai, daun jeruk ke dalamnya. Diikuti oleh santan segar dan air asam jawa. Warna supnya oranye kemerahan. Dia menggunakan alat aneh, menyemprotkan nitrogen cair. Sup berubah menjadi busa bergelembung seperti awan. Aroma harum yang kuat menyebar. Dia menata daging sapi wagyu yang diiris tipis, sayuran segar, udang sungai, dan mie beras merah di piring. Kemudian menuangkan sup berbusa itu. Busa pecah, menampakkan rasa yang kaya. Saya mengambil gigitan pertama. Sup meresap ke dalam daging sapi yang lembut meleleh. Rasa pedas asam dari soto bercampur dengan kekayaan hot pot, tetapi teknik molekuler membuat rasa meledak perlahan di mulut. Saya hampir tidak percaya. Rasanya canggih, tetapi masih mempertahankan fondasi Indonesia yang otentik. Juri lain bertepuk tangan. Saya memberikan skor tertinggi tanpa menyadarinya. Tetapi kemudian, penyelenggara mengumumkan kejutan. Untuk bersenang-senang, Chef Lee akan bertanding khusus melawan Chef Mita, membuat hot pot dengan tema yang sama. Saya terkejut, saya tidak bersiap-siap. Tetapi demi kehormatan, saya menerimanya. Saya bergegas ke dapur, hanya ada waktu 30 menit. Saya membuat hot pot Sichuan tradisional, sup direbus dari tulang babi. Cabai Sichuan, minyak panas yang mendesis, daging sapi, udang, sayuran Tiongkok. Saya berpikir, ini pasti akan menang. Saya menyendok sup ke panci panas, meletakkan daging. Suara mendesis terdengar keras. Aroma cabai yang kuat harum. Tetapi ketika juri mencicipinya, mereka mengangguk, tetapi tidak antusias seperti Chef Mita. Saya mencicipi milik saya sendiri. Rasanya pedas dan mati rasa, tetapi terlalu condong ke cabai. Tidak ada dimensi asam segar seperti hot pot Indonesia. Saya kalah. Penonton bertepuk tangan untuk Chef Mita. Dia menjadi juara. Saya berdiri diam, harga diri saya goyah. Saya berjalan keluar dari panggung, duduk di tepi sungai Ciliwung sendirian. Matahari terbenam memantul di air, berwarna keemasan. Kata-kata penjual makanan jalanan terlintas, segar, barulah rasa asli keluar. Malam itu, saya kembali ke pasar tradisional yang saya kunjungi kemarin. Stand makanan masih buka. Saya membeli soto ayam dari penjual yang sama, mencicipinya perlahan. Rasanya seimbang secara ajaib. Saya bertanya, mengapa masakan Indonesia bisa seharmonis ini? Dia tersenyum. Karena kami menyesuaikan dengan musim dan orang yang makan. Chef, tidak terpaku pada resep mati. Saya duduk makan sendirian. Tiba-tiba telepon berdering. Asisten saya dari Tiongkok menelepon. Chef, video kompetisi sudah menyebar di Weibo. Orang-orang mengkritik bahwa masakan Tiongkok kalah dari Indonesia. Saya terdiam. Hati saya berat. Saya membuka klipnya. Komentar membanjiri. Masakan Tiongkok kuno, tetapi tidak berkembang. Indonesia menang karena segar dan kreatif. Saya mematikan telepon. Kemarahan bercampur keraguan. Saya berjalan kembali ke hotel. Hujan mulai rintik-rintik.
Suara hujan yang menghantam tanah terdengar pelan. Saya berpikir dalam hati, mungkin saya salah sejak awal. Makanan bukanlah kompetisi asal-usul, tetapi berbagi. Tetapi besok, saya harus kembali ke Tiongkok. Bagaimana saya akan menghadapi kenyataan ini? Saya duduk di kamar, melihat keluar jendela. Jakarta di malam hari berkilauan. Saya memutuskan, saya akan tinggal sehari lagi untuk belajar lebih banyak. Saya menelepon penyelenggara. Saya minta izin untuk bergabung dengan workshop masakan Indonesia besok, boleh? Dia senang. Tentu saja, chef. Malam itu, saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Suara hujan berubah menjadi melodi yang indah. Hari baru di Jakarta dimulai dengan sinar matahari lembut yang masuk melalui jendela hotel. Saya bangun pagi, duduk menyeruput kopi hitam panas di balkon, melihat ke bawah ke jalan. Mobil-mobil mulai bergerak perlahan, tetapi pengendara ojek masih menyalip dengan lincah. Saya dulu mengeluh tentang kemacetan, tetapi sekarang saya melihatnya sebagai bagian dari kehidupan di sini. Orang Indonesia pandai beradaptasi. Tidak mengeluh, tetapi mencari jalan keluar. Saya berpakaian sederhana, kemeja putih, celana jeans. Tidak mengenakan setelan mewah seperti biasanya. Hari ini, saya akan pergi ke workshop masakan Indonesia di Pasar Senen. Penyelenggara mengirim mobil penjemput, sebuah van kecil yang bersih. Sopir tersenyum lebar. Selamat pagi, Chef Lee. Kita ke pasar. Dia menyalakan musik Sunda pelan. Suara penyanyi wanita bernyanyi merdu. Saya bertanya, apa nama lagu ini? Dia tersenyum. Lagu lama, Chef. Enak ya. Saya ikut tersenyum. Tidak mengeluh lagi. Mobil melewati kawasan tua. Rumah-rumah kayu tinggi. Kuil-kuil Tiongkok berdiri berjejer. Orang-orang berhenti menyembah sebelum meninggalkan rumah. Aroma dupa tercium, bercampur dengan bau sarapan. Nasi uduk dengan lauk pauk yang digoreng di atas kompor arang. Suara mendesis terdengar keras. Saya melihat anak-anak sekolah berseragam putih biru, berjalan sambil makan dengan lahap, sampai di Pasar Senen. Pasar di dekat sungai itu ramai, tetapi teratur. Stan menjual ikan segar. Udang sungai besar masih melompat di keranjang. Kangkung hijau basah, daun kemangi berbau harum. Chef Mita menunggu di sana. Dia tersenyum. Selamat datang, Chef. Hari ini, kita akan belajar membuat gulai ayam tradisional. Saya mengangguk. Kami berjalan ke dapur terbuka di belakang pasar. Seorang ibu tua, bernama Ibu Siti, tersenyum menyambut. Mau belajar sama ibu, nak? Dia mengenakan celemek bermotif bunga. Tangannya kasar, tetapi lincah. Dia menyalakan kompor gas. Suara api menyala keras. Dia memulai dengan menumbuk bumbu kari, cabai merah, bawang putih, jahe, serai, daun ketumbar, jintan, dan terasi. Dia menumbuknya di cobek batu. Suara tumbuk-tumbuk bergema keras. Tangan memutar dengan ahli. Aroma rempah yang kuat menyebar. Saya bertanya, mengapa harus menumbuk sendiri? Tidak menggunakan blender? Dia tertawa. Menumbuk sendirilah baru harum, nak. Blender terlalu panas. Baunya berubah. Saya mencoba menumbuk. Tangan saya gemetar. Cabai memercik. Dia memegang tangan saya dengan lembut. Pelan-pelan, nak. Putar agar menyatu. Saya mengikuti perlahan. Aromanya perlahan tercium, lebih dalam dari sebelumnya. Kemudian, dia menumis bumbu di wajan panas. Minyak kelapa meletup. Suara mendesis terdengar keras. Diikuti oleh santan kental, ayam yang dipotong-potong, kecap ikan, gula merah, terong ungu, dan daun kemangi. Dia mengaduk perlahan. Kuah kari mendidih, berwarna hijau cerah. Saya mencicipi gigitan pertama. Rasanya kaya, berminyak dari santan, asin dari kecap ikan, manis yang seimbang, pedas panas dari cabai, tetapi tidak membuat sakit. Sayuran renyah, ayam lembut. Saya terdiam. Bagaimana bisa seimbang? Ibu Siti tersenyum. Disesuaikan dengan selera, nak. Cicipi, lalu tambahkan. Tidak ada resep mati. Saat memasak, Chef Mita bercerita. Masakan Indonesia adalah tentang adaptasi, Chef. Musim apa ada sayuran apa, pakai saja itu. Saya teringat masakan Tiongkok yang berpegang pada resep yang tepat. Sangat berbeda. Kami duduk makan gulai ayam dengan nasi putih panas. Nasi pandan yang bijinya panjang. Saya mengunyah perlahan. Rasa meresap dalam. Saya bertanya kepada Ibu Siti. Sudah lama berjualan? Dia menjawab, 50 tahun, nak. Anak cucu sudah lulus sekolah semua. Saya melihat sekeliling pasar. Pembeli dan penjual tersenyum. Saling menyapa seperti keluarga. Sore itu, kami pergi belajar membuat kue Indonesia. Kue lapis dan kue mangkok.
Ibu Siti mengukus adonan di panci besar. Uap panas melayang, bau daun pandan harum manis. Saya mencoba membuat kue mangkok. Tangan saya lengket. Dia tertawa. Pelan-pelan nak, kue yang dihasilkan lembut, kenyal, manis, gurih yang seimbang. Saya mulai mengerti. Masakan Indonesia bukan hanya rasa, tetapi komunitas, berbagi. Malam harinya, saya berjalan-jalan di pasar. Orang-orang membeli roti cane yang dipanggang di wajan panas. Bau mentega melayang. Ditaburi telur dan susu kental. Saya memakannya panas-panas, renyah di luar, lembut di dalam. Saya tersenyum kepada penjual. Dia bertanya, "Enak, Chef?" Saya menjawab, "Enak sekali." Ini adalah pertama kalinya saya berbicara dengan tulus. Malam itu, saya kembali ke hotel, menyalakan komputer, melihat komentar di Weibo. Masih membanjiri, tetapi saya tidak marah lagi. Saya mulai mencari informasi lebih banyak tentang masakan Indonesia. Melihat sejarah perdagangan rempah-rempah dari India, rempah-rempah dari Portugal, tetapi orang Indonesia memadukannya menjadi unik. Saya menelepon asisten, tunda tiket kepulangan ke Tiongkok 3 hari lagi. Dia terkejut. "Chef, ada apa?" Saya menjawab, "Saya sedang belajar. Besok, saya akan pergi ke peternakan organik di luar kota untuk melihat bahan-bahan segar." Saya tidur nyenyak, bermimpi tentang hotpot berbusa. Rasanya masih melekat. Keesokan harinya, van membawa saya keluar dari Jakarta menuju peternakan organik di Bogor. Jalanan lebih lengang dari yang saya kira. Pohon-pohon hijau berjejer di kedua sisi jalan. Angin bertiup sejuk melewati jendela yang sedikit terbuka. Bau tanah basah melayang, bercampur dengan aroma rumput segar. Sopir menyalakan musik Sunda lama. Suara penyanyi pria bergema merdu. Saya bertanya, "Apa nama lagu ini?" Dia tersenyam. "Lagu lama, Chef." "Suka?" Saya mengangguk. Enak didengar. Peternakan itu luas. Padi-padi hijau melambai ditiup angin. Ayam berjalan mematuk tanah dengan bebas. Chef Mita menunggu di sana bersama pemilik peternakan, seorang pria berusia 50-an, bernama Bapak Ahmad. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak, topi jerami lebar. "Selamat datang, Chef Lee. Mari lihat bahan segar." Dia membawa kami berkeliling melihat kebun sayuran. Tomat merah basah masih menempel di tangkai, jagung manis biji-biji gemuk, daun kemangi besar dan harum saat dipetik. Saya bertanya, "Mengapa menanam secara organik?" Bapak Ahmad menjawab, "Bagus untuk kesehatan, Chef. Tidak pakai bahan kimia, tanah sehat, tanaman kuat." Rasa otentik. Dia memetik tomat untuk saya cicipi. Saya menggigit gigitan pertama. Air manis dan segar menetes, asam manis alami. Saya terdiam. Berbeda sekali dengan di pasar Tiongkok. Dia tertawa. "Segar dari pohon ke piring, Chef. Tidak disimpan lama." Kami berjalan ke kandang ayam. Ayam-ayam koklat berjalan bebas. Bapak Ahmad mengambil telur segar dari sarang. "Telur pagi ini, Chef." Saya memegang telur hangat di tangan. Cangkangnya masih basah. Saya teringat telur di supermarket Tiongkok yang didinginkan lama. Kemudian, kami memasak makan siang di pondok di tepi sawah. Bapak Ahmad menyalakan kompor arang. Suara kayu berderak terdengar keras. Kami membuat telur dadar yang mengembang renyah, tumis kangkung, dan sambal terasi. Saya membantu memotong sayuran. Tangan masih belum ahli, tetapi menyenangkan. Bau asap arang melayang bercampur bau sayuran segar. Saat dimakan, telur dadar renyah di luar, lembut di dalam. Kangkung renyah. Sambal terasa asam, asin, pedas, seimbang. Saya mengunyah perlahan. Sesegar ini, rasanya benar-benar kaya. Chef Mita tersenyum. "Itulah pesona masakan Indonesia, Chef. Bahan bagus, sedikit dimasak, tetapi seimbang." Sore itu, kami pergi melihat proses fermentasi udang terasi. Bapak Ahmad membuka guci tanah liat, bau gurih asin tercium. "Fermentasi 3 bulan, Chef. Dengan nasi sangrai dan garam." Saya dulu mengira baunya busuk, tetapi sekarang baunya harum dan menggugah selera. Saya mencoba mencicipi. Udang kecil terasa asin yang seimbang, tidak berbau seperti yang saya takuti dulu. Dalam perjalanan pulang, saya bertanya kepada Chef Mita, "Bagaimana masakan Indonesia berkembang hingga menjadi canggih?" Dia menjawab, "Kami memadukan, Chef, dari India, Tiongkok, Portugal, tetapi menyesuaikannya dengan kami. Tidak terpaku." Saya terdiam. Tiongkok kami berpegang pada fondasi lama, tetapi kadang-kadang itu membuat tidak fleksibel. Malam harinya,
Saya kembali ke hotel, tetapi singgah di pasar malam terlebih dahulu. Pasar malam ramai, tetapi menyenangkan. Stand menjual mie ayam. Aroma sup kaldu tulang yang harum tercium. Saya memesan 1 mangkuk. Supnya kental dari rebusan tulang yang lama. Daging ayamnya lembut, mie-nya kenyal lembut. Saus cabai cuka terasa asam pedas. Saya menyeruput kuah panas, menghangatkan perut. Saya duduk makan sendirian, melihat orang-orang di sekitar. Keluarga duduk tertawa, anak-anak berlarian, turis berfoto. Saya tersenyum kepada penjual. Dia bertanya, "Chef dari Tiongkok?" "Ya." "Enak?" Saya menjawab, "Terbaik yang pernah saya makan." Dia tertawa terbahak-bahak. Malam itu, saya membuka Weibo, melihat komentar, masih mengkritik tetapi saya mulai melihat sudut pandang baru. Beberapa orang mengatakan, "Coba masakan Indonesia, segar dan kreatif." Saya mengetik balasan untuk pertama kalinya. Saya sedang belajar. Ini benar-benar luar biasa. Tetapi kemudian, telepon berdering lagi. Asisten saya menelepon. "Chef, ada masalah di restoran kita. Beberapa pelanggan membatalkan pesanan karena klip kompetisi." Saya terdiam. Hati saya berat, saya akan urus. Tetapi dalam hati, saya mulai panik. Akankah saya kehilangan reputasi? Saya berjalan ke balkon, melihat Jakarta di malam hari. Lampu-lampu berkilauan. Saya berpikir, mungkin ini adalah titik balik. Besok, saya akan belajar membuat hotpot Indonesia dengan Chef Mita untuk dibawa kembali dan disesuaikan di restoran. Saya tidur dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan. Keesokan harinya, saya bangun dengan perasaan aneh. Jantung saya berdebar lebih kencang dari biasanya. Saya berpakaian sederhana lagi, lalu naik mobil ke rumah Chef Mita di daerah pinggiran kota. Rumah kayu 2 lantai yang tinggi. Kebun sayur kecil di depan rumah. Ayam berjalan mematuk tanah dengan bebas. Aroma daun pandan melayang dari dapur belakang. Chef Mita berdiri menunggu, mengenakan celemek bermotif kartun. "Ayo belajar membuat hotpot Indonesia, Chef. Hari ini spesial, hotpot seafood." Saya tersenyum. "Saya ingin belajar. Saya akan mengadaptasinya di restoran saya." Dia mengangguk. "Bagus, Chef. Hotpot Indonesia fleksibel, bisa disesuaikan dengan bahan." Kami berjalan ke dapur yang luas. Panci besar diletakkan di atas kompor gas. Dia menyalakan api. Suara nyala api terdengar keras. Dia memulai dengan sup kaldu udang kering dan tulang ayam yang direbus perlahan selama setengah jam. Aroma harum yang kuat melayang, diikuti oleh irisan jahe, serai, daun jeruk yang disobek kasar. Saya bertanya, "Mengapa tidak menumbuk bumbu kari?" Dia menjawab, "Hotpot laut fokus pada kesegaran, Chef. Direbus agar aromanya meresap." Dia melemparkan udang sungai, cumi-cumi, kerang, kepiting laut ke dalamnya, air mendidih. Busa putih mengambang. Kemudian, dia memeras air jeruk nipis segar, air asam jawa, kecap ikan, cabai segar yang ditumbuk kasar, dan santan kental. Dia mengaduk perlahan, warna sup oranye kemerahan, aroma laut bercampur rempah Indonesia yang kuat tetapi seimbang. Saya mencoba mencicipi sup. Rasa asam, asin, pedas, gurih, meledak di mulut. Segar dari laut, tetapi harum dari rempah Indonesia. Dia mengajarkan cara mencocol sayuran segar dengan sambal seafood, cabai rawit ditumbuk dengan bawang putih, jeruk nipis dan kecap ikan. Saya mencocol udang. Sup meresap ke dalam daging udang yang lembut dan kenyal. Saya mengunyah perlahan. Rasanya sangat segar dan seimbang. Dia tersenyum. "Sesuaikan rasa sesuai selera, Chef. Tidak ada yang salah atau benar." Saat memasak, saya bercerita tentang restoran saya di Beijing. Pelanggan menyukai hotpot Sichuan yang pedas dan mati rasa. Dia mengangguk. "Coba gabungkan, Chef. Pedas mati rasa dari Sichuan dengan asam segar dari Indonesia." Saya bersemangat. Saya mencoba menambahkan cabai Sichuan kering. Supnya berubah. Mati rasa pedas, tetapi dipotong oleh rasa asam. Saya mencicipi. "Ini adalah hotpot fusion." Dia tertawa. "Makanan tidak punya batas, Chef." Kami duduk makan hotpot panas dengan nasi putih dan mie beras merah. Saya menyeruput kuah sup, menghangatkan perut. Makanan laut segar meresap dalam. Saya bertanya, "Sejak kapan Anda memasak?" Dia bercerita, "Dari ibu, Chef. Jual nasi campur. Belajar dari pasar tradisional setiap hari." Saya teringat diri saya sendiri. Belajar dari buku resep dan guru terkenal di Tiongkok. Sangat berbeda. Sore itu,
Kami pergi ke pantai dekat Anyer untuk membeli makanan laut segar. Chef Mita membawa saya ke pasar ikan. Perahu nelayan berlabuh, bau amis laut melayang. Kepiting laut besar masih menggerakkan capit. Udang harimau melompat di keranjang. Saya memilih kepiting raja yang berdaging padat. Penjual berteriak, "Segar pagi ini, Chef." Saya menawar harga. Dia tertawa. Chef Tiongkok pandai menawar ya. Kami kembali ke rumah dan membuat hotpot seafood lagi dengan bahan-bahan segar. Rasanya lebih kaya dari sebelumnya. Saya mengambil foto, mengirimkannya kepada asisten. "Coba buat ini." Dia menjawab, "Chef, pelanggan sudah bertanya tentang menu baru dari Indonesia." Tetapi sore itu, telepon berdering lagi. Itu adalah pemilik restoran besar di Beijing. "Li Cheng, kau kalah di kompetisi, membuat reputasi restoran jatuh. Pelanggan membatalkan pesanan. Jika kau tidak memperbaikinya, aku akan memecatmu." Saya terdiam. Hati saya tenggelam. "Beri saya waktu untuk memperbaiki, Pak." Dia menjawab, 1 minggu. Jika tidak ada perbaikan, selesai." Saya menutup telepon. Tangan saya gemetar. Saya berjalan ke balkon rumah Chef Mita, melihat matahari terbenam. Warna oranye kemerahan, laut tenang. Saya berpikir, akankah saya kehilangan segalanya? Reputasi 20 tahun di dapur. Chef Mita datang menghampiri. "Ada apa, Chef?" Saya menceritakan kepadanya. Dia terdiam sejenak. "Chef, makanan bukanlah kompetisi, tetapi berbagi. Jika Anda tulus, pelanggan akan mengikuti." Mata saya berkaca-kaca, tapi saya takut kehilangan segalanya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Suara ombak menghantam pantai terdengar perlahan. Saya memikirkan keluarga saya di Tiongkok. Putri saya masih kecil. Apa yang harus saya lakukan? Pagi buta, saya bangun untuk membuat hotpot fusion sendirian, campuran Sichuan dan Indonesia. Supnya mati rasa pedas, tetapi asam segar. Saya mencicipi, saya tersenyum. Inilah jalan keluarnya. Saya menelepon pemilik restoran. "Saya punya menu baru, hotpot Indo-Tiongkok. Akan diluncurkan minggu depan." Dia ragu, tetapi setuju. Kalau tidak berhasil benar-benar selesai. Saya menoleh ke Chef Mita. "Tolong bantu saya." Dia tersenyum. "Tentu, Chef, kita lakukan bersama." Tetapi dalam hati, saya masih panik. Tekanan dari Tiongkok menghantam. Akankah saya berhasil? Hari penentuan tiba dengan cepat. Saya terbang kembali ke Beijing dengan hati yang berat tetapi penuh harapan. Bandara Soekarno-Hatta masih ramai seperti hari pertama, tetapi kali ini, saya tersenyum kepada petugas yang membungkuk. Saya memegang tas kecil berisi rempah-rempah kering Indonesia, jahe, serai, daun jeruk, dan resep hotpot fusion yang ditulis tangan oleh Chef Mita. Pesawat lepas landas. Saya melihat ke bawah ke Jakarta yang perlahan mengecil. Sinar matahari berkilauan di Sungai Ciliwung. Saya berpikir dalam hati 3 hari ini mengubah saya selamanya. Tiba di Beijing malam hari. Udara dingin menusuk kulit. Saya bergegas pulang. Putri saya berlari memeluk. "Ayah pulang." Istri saya bertanya dengan cemas. "Bagaimana?" Saya tersenyum. "Nanti ku ceritakan." Tetapi dalam hati, saya masih tertekan oleh ancaman pemilik restoran. Keesokan paginya, saya pergi ke restoran di pusat kota. Tim memandang saya dengan curiga. Beberapa berbisik tentang klip kompetisi. Saya memanggil rapat. "Hari ini, kita akan meluncurkan menu baru, hotpot Indo-Tiongkok." Mereka terkejut. "Chef, pelanggan suka yang lama." Saya menjawab, "Coba lihat, ini akan menjadi inovasi." Saya mulai merebus sup kaldu tulang babi dengan udang kering, sesuai resep Indonesia. Memasukkan jahe dan serai yang saya bawa. Aroma harum yang aneh menyebar ke seluruh dapur. Tim mengerutkan kening, tetapi membantu. Saya mencampur cabai Sichuan kering untuk rasa pedas mati rasa. Sup mendidih, warnanya oranye kemerahan. Restoran dibuka saat makan siang. Pelanggan ramai, tetapi beberapa membatalkan. Saya berdiri di depan restoran, menyambut dengan senyum. Kelompok pelanggan pertama memesan hotpot baru. Saya menyendok sup berbusa. Suara mendesis dari wajan di dapur masih bergema di telinga saya. Kelompok pelanggan pertama duduk di meja kayu yang bersih. Saya berjalan, menyerahkan menu sendiri. "Coba hotpot Indo-Tiongkok yang baru, sup direbus segar, perpaduan rasa 2 dunia." Mereka ragu, tetapi tersenyum. "Kami coba." Saya bergegas kembali ke dapur, mengaduk sup yang mendidih. Busa putih mengambang. Saya melemparkan irisan daging sapi tipis, udang sungai, beku dari Indonesia, yang dipesan cepat, cumi-cumi,
dan kangkung renyah. Aroma harum yang kuat melayang, cabai Sichuan mati rasa pedas dipotong oleh asam segar dari asam Jawa dan jeruk nipis. Tim menyendoknya ke panci panas, meletakkannya di meja pelanggan. Suara cocolan daging ke sup terdengar keras. Pelanggan pertama mencicipi sup. Oh, pedas mati rasa, tetapi segar, tidak berminyak. Yang lain mengunyah. Dagingnya lembut meleleh. Rasanya meledak. Berita menyebar cepat di Weibo. Hotpot baru di restoran Li Cheng enak sampai lupa Sichuan yang lama. Pelanggan berbondong-bondong datang. Restoran penuh sesak. Saya berdiri di depan, menyambut dengan senyum. Suara tawa terdengar keras. Aroma rempah Indonesia bercampur Tiongkok melayang. Tetapi kemudian, pemilik restoran masuk. Wajahnya tegang. Li Cheng, pesanan melonjak. Tetapi aku masih tidak percaya. Coba lihat sampai akhir hari, Pak. Saya mengangguk. Tetapi dalam hati saya lega. Malam harinya pelanggan terakhir pergi. Saya duduk menghitung penjualan. Ludes. Pemilik menepuk bahu saya. Kau lolos. Kau mengubah restoran kita. Saya tersenyum, mata berkaca-kaca. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Malam itu, saya menelepon Chef Mita. Menu baru sangat populer. Dia tertawa. Lihat, Chef, makanan adalah jembatan yang menghubungkan hati. Saya terdiam sejenak. Pikiran lama muncul. Makanan bukanlah kepemilikan, tetapi berbagi. Kehebatan datang dari belajar, bukan dari menyombongkan asal-usul. Saya duduk di dapur sendirian, melihat hotpot yang masih hangat. Busa perlahan menghilang. Saya teringat hotpot pertama di Jakarta. Itu adalah permulaan. Saya bangkit, menulis papan baru. Hotpot Fusion, Sichuan bertemu soto, gulai, dan menambahkan beberapa menu Indonesia lainnya. Keesokan harinya, wartawan datang mewawancarai. Chef Lee, mengapa berubah pikiran? Saya menjawab, karena Indonesia mengajarkan saya bahwa makanan yang baik adalah makanan yang membuat orang tersenyum, bukan untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Klip wawancara menyebar, pesanan melonjak. Pelanggan dari seluruh Tiongkok berbondong-bondong datang. Saya duduk di balkon rumah, melihat bintang-bintang berkelip. Saya tahu kebenaran universal. Pertumbuhan sejati datang dari kerendahan hati, belajar dari orang lain, lalu berbagi. Tetapi saya belum selesai. Saya akan membuka cabang di Indonesia untuk bertukar budaya makanan. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Restoran saya di Beijing menjadi populer. Pelanggan ramai setiap hari. Hotpot Fusion laris manis. Bahkan harus menambah panci. Saya menambahkan menu baru. Gulai ayam dengan bebek rebus Tiongkok. Gado-gado dengan kacang Sichuan sangrai. Setiap hidangan memadukan, tetapi tetap mempertahankan keunikan. Saya mempekerjakan koki Indonesia untuk membantu melatih tim. Suara tawa di dapur terdengar keras. Aroma rempah Indonesia melayang bercampur cabai Tiongkok. Saya membuka cabang baru di Shanghai dan merencanakan cabang di Jakarta. Chef Mita sering menelepon. Chef Lee, kapan cabang Indonesia siap? Kami bantu carikan tempat. Saya tersenyum. Segera, saya akan datang sendiri. Tetapi sebelum pergi, saya mengadakan pesta perpisahan untuk berterima kasih kepada tim di restoran Beijing. Saya membuat hotpot seafood pertama yang saya pelajari dari Chef Mita. Sup mendidih. Busa putih mengambang. Tim mencocol daging dengan gembira. Saya mengangkat gelas. Terima kasih kepada semua, dan terima kasih kepada Indonesia yang mengubah saya. Mereka bertepuk tangan. Mata saya berkaca-kaca. Malam itu, saya duduk menulis surat untuk putri saya. Anakku, ayah pernah berpikir bahwa masakan Tiongkok adalah yang terbaik, tetapi ayah belajar bahwa kehebatan datang dari membuka hati, belajar dari orang lain, bukan menutup diri. Kamu harus selalu rendah hati dan berbagi. Saya mengirim surat itu bersama hadiah, kue Indonesia dan rempah-rempah kering. Putri saya membalas, "Ayah, aku ingin ke Indonesia bersama ayah." Saya tersenyum. Keluarga akan pergi bersama. Saya terbang ke Jakarta lagi. Bandara Soekarno-Hatta masih ramai. Saya melangkah keluar. Udara panas dan lembab menerpa, tetapi saya tersenyum. Chef Mita menjemput. Selamat datang kembali, Chef. Kami berkendara ke kawasan Senen, Pasar Tua. Saya mencari tempat untuk membuka cabang. Sebuah rumah kayu tua di tepi sungai. Pemilik tersenyum. Chef Tiongkok senang menyewakan. Saya merenovasi restoran, memadukan gaya Tiongkok dan Indonesia. Meja kayu jati. Dinding dihiasi lampion Tiongkok dan daun pisang. Hari pertama pembukaan,
Pelanggan Indonesia dan turis berbondong-bondong datang. Saya berdiri di depan restoran, menyambut dengan salam, selamat datang." Suara tawa terdengar keras. Ibu Siti datang mencicipi. "Enak seperti biasa, Nak, tetapi pandai memadukan Tiongkok, ya?" Bapak Ahmad dari peternakan membawa sayuran segar. "Pakai punya kami, Chef." Saya memeluknya. "Terima kasih, Pak." Restoran menjadi populer dalam waktu singkat. Wartawan Indonesia datang mewawancarai. "Chef Lee, mengapa membuka cabang di sini?" Saya menjawab, "Karena Indonesia mengajarkan saya bahwa makanan adalah cinta dan koneksi, bukan kompetisi." Klip menyebar. Saya menjadi jembatan budaya makanan Tiongkok Indonesia. Saya duduk di tepi Sungai Ciliwung saat malam. Matahari terbenam berwarna keemasan. Saya teringat hari pertama saya datang dengan kesombongan. Sekarang, saya rendah hati dan bahagia. Saya tahu kebenaran universal. Pertumbuhan sejati datang dari melepaskan ego, membuka hati untuk belajar, lalu berbagi dengan dunia yang lebih luas. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Cabang saya di Jakarta menjadi tempat berkumpul bagi pecinta makanan Tiongkok dan Indonesia. Pelanggan ramai setiap hari. Hotpot Fusion, laris manis. Koki Indonesia datang magang. Saya mengadakan workshop mengajar perpaduan rasa. Suara tawa di dapur terdengar keras. Aroma jahe bercampur jintan melayang. Saya berdiri melihat, tersenyum bangga. Chef Mita menjadi mitra. Kami merencanakan pembukaan Institut Makanan Fusion Asia. Anak-anak muda dari Tiongkok dan Indonesia berlatih bersama. Saya mengajar merebus sup Tiongkok. Dia mengajar menumbuk bumbu Indonesia. Mereka tertawa ketika salah mencampur, tetapi belajar dari kesalahan. Keluarga saya pindah ke Indonesia sebagian. Putri saya bersekolah di sekolah internasional. Dia berbicara bahasa Indonesia dengan fasih. "Ayah, aku lebih suka sate ayam daripada hotpot sekarang," saya tertawa. "Bagus, Nak. Selalu buka hati." Istri saya membuka toko kue Indonesia di cabang, menjual kue lapis dan kue mangkok. Pelanggan Indonesia menyukai tekstur lembut manis ala Tiongkok. Suatu hari, saya mengadakan acara besar. Festival Makanan Fusion Asia di tepi Sungai Ciliwung. Panggung besar. Lampion Tiongkok bercampur lampion Indonesia. Stand makanan berjejer. Makanan laut Tiongkok Indonesia. Kari bebek Peking, gado-gado, dengan kacang, Sichuan sangrai. Orang-orang ramai. Turis berfoto. Suara musik dangdut bercampur musik Tiongkok bergema. Saya naik ke panggung mengangkat gelas. Saya pernah berpikir masakan Tiongkok adalah yang terbaik. Tetapi Indonesia mengajarkan saya bahwa kehebatan datang dari belajar dan berbagi. Makanan tidak memisahkan negara, tetapi menghubungkan hati orang. Suara tepuk tangan membahana. Chef Mita tersenyum di samping. "Kita berhasil, Chef." Ibu Siti dan Bapak Ahmad datang duduk makan bersama. "Chef Lee sudah banyak berubah, Nak." Saya membungkuk. "Berterima kasih. Terima kasih sudah mengajari saya, Bu Pak." Kami duduk makan hotpot panas. Busa putih mengambang. Sup meresap dalam. Saya mencicipi gigitan terakhir. Tersenyum lebar. Malam itu, saya berjalan di tepi sungai sendirian. Bintang-bintang memenuhi langit. Perahu berlayar perlahan. Saya melempar koin ke air, berdoa agar makanan terus menghubungkan dunia. Saya sering kembali ke Tiongkok, mengajar workshop di sana. Anak-anak muda Tiongkok bersemangat dengan rempah-rempah Indonesia. Segar sekali, saya tersenyum. Ya, dan itu mengajarkan kita kerendahan hati. Sekarang, saya adalah Li Cheng yang baru. Bukan kepala koki yang sombong, tetapi seorang pembagi. Saya membuka yayasan untuk mempromosikan makanan fusion, membantu koki muda dari seluruh Asia. Setiap kali saya duduk makan hotpot berbusa yang perlahan menghilang, saya teringat hari pertama di Jakarta. Itu adalah permulaan dari perjalanan tanpa akhir. Indonesia bukan hanya negara, tetapi seorang guru yang mengajarkan saya tentang kerendahan hati, kesegaran, dan berbagi. Itulah keajaiban yang sesungguhnya. Saya mengangkat gelas hotpot untuk Asia yang memadukan dan minum tegukan besar. Rasa seimbang meresap dalam hati selamanya.